lebih butuh kan gitu. Karena saya melihat kondisi dia yang begitu memprihatinkan, saya punya niat baik untuk menolong. Kenapa sekarang saya yang jadi korban gitu? Jadi bapak kalau nggak tahu apa-apa, yang melakukan pembohongan publik, menuduh secara, bapak bisa datang, dia teman-teman tahu kan aku suka posting aku di rumah, nih tiba-tiba datang. Hidup aku sekarang cuma kantor di sini sama di rumah. Kalau memang nggak bisa bilangnya akses saya, datang dong. Pernah sekali WA asisten saya, cuma kenapa punya putra harus dari awal lagi, nggak kita bisa lanjutin. Sekarang begini, anak ini yang minta keluar berkali-kali, sampai berkali-kali kita alamin, akhirnya kita juga punya batas kesabaran. Kenapa terakhir saya ikhlaskan? Karena dia bilang saya selama ini hanya menjadikan dia konten. Kalau saya jadikan konten, saya suruh tinggal di rumah. Makanya saya sekolahin dia 3 jam dari sini, dan di pesantren yang berbayar, yang bagus, yang bonafit, yang dia kegiatannya luar biasa. Niat saya hanya membantu, dan dari sebelum ada YouTube, ada anak di Sumba namanya Yesti yang saya bantu. Ini kan kita kalau ngomongin begini jadi mengungkit hal-hal yang jujur pasti sakit hati lah. Di saat kita ikhlas membantu orang, kok begini ya balasannya gitu. Udah saya anggap kayak anak, bener-bener anak ini loh, bener udah kayak anak. Bahkan kenapa kalau buat konten ngapain taruh 3 jam, bayar mahal-mahal, ibaratnya tiap bulannya juga biaya dia, dari mulai baju, cucian. Di pesantren itu dia nyuci. Coba pesantren, kan di pesantren juga yang nyuci sendiri apa? Ini nyuci, dicuciin, makan 3 kali sehari plus dapat jajan. Apa yang kurang, Mbak? Ya, Mas, gitu loh. Jadi bapak beliau ya, bapak itu kan dari lembaga, harusnya saya yakin lembaga lain tuh sebelum melakukan preskon, coba tanya dulu, klarifikasi dulu, apakah benar begini, apakah benar begitu gitu. Pesantren ini terlalu baik, anak dia nggak bisa baca apa, akhirnya menolong. Karena saya bilang tolong ya, saya punya niat mau bantu anak-anak yang memang kurang mampu supaya bisa sekolah, jadi tolong. Akhirnya Putra diterima, dan selama dia di sana dia dapat les tambahan baca, dibimbing langsung sama ustadz, dikasih tambahan lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi, tadi kan bilang bahwa ada bilang bahwa pesantrennya kok begini begitu. Mbak bayangin ya, waktu Putra memutuskan untuk keluar dari pesantren ya, ada nggak di pikiran saya, aduh ini kan kemarin setahun ya udah ya di pesantren, berapa lama ya Pak? Pesantren dia udah berapa lama katanya? Ya berapa lama udah? Berapa lama? Hampir 7 bulan. Baru 7 bulan kan kita kalau masuk tuh bayar uang pangkal ya. Uang pangkal kan nggak murah ya. Terus tiba-tiba dia minta keluar. Hati siapa yang nggak sedih? Hati siapa yang nggak sakit? Apalagi dibilang cuma dijadiin konten. Tapi kalau saya paksain terus dia di situ hanya gara-gara saya udah bayar, saya juga takut anak ini nanti ke depannya malah ya kayak gini terjadi kan gitu, malah akan membuat hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya saya ikhlaskan. Tahu nggak baiknya pesantrennya apa? Bunda, nggak apa-apa, nanti kalau ada, terus aku bilang boleh nggak kalau nanti biaya awalnya Putra saya alokasikan buat anak yang saya bantu yang lain, supaya nggak hangus. Harusnya hangus loh. Saat kita minta keluar, di mana-mana biaya itu hangus, karena kiainya, anak-anaknya baik sekali. Aku tuh nganter Putra dulu ke sana. Jadi udah kenal, karena mereka baik, nggak apa-apa Bunda, nanti saya alokasiin untuk anak lain, anak yang memang lebih membutuhkan, anak yang memang niat sekolah. Kayak selain Putra saya punya 2 anak lagi, yang satu di tempat lain, yang satu namanya Aulia di tempat yang sama. Alhamdulillah nggak ada masalah sampai hari ini gitu. Karena memang niat aku bukan ngangkat anak untuk, karena kan aku punya anak 4